Oke, sekarang kita lanjut ke e dan eso. E dan eso. Kalian kalau dengar ini pasti kalian kepikirannya ini adalah lokasi. Karena ini ada e itu untuk di, ke, per, pada, dalam, dan lain-lain. Nanti aku bakalan jelasin lebih lanjut. Terus untuk yang eso itu di, dari. Jadi mostly kalian sekilas lihat ini itu artinya adalah di, ya kan? Banyak dari bahasa Korea yang pakai e dan eso itu artinya di. Sekarang kita lanjut dulu untuk melihat bahwa sebenarnya dia itu nggak cuma di, ada lagi yang lain. Oke, mungkin kita pertama bahas tentang lokasi. Jadi e itu bisa buat lokasi juga. Di sini lokasi e. Lokasi orang atau benda. Jadi ini misal ada tempat, terus kalian tambahin e, terus kata kerja. Di sini ada kabang. Kabang. Kabang itu kan tas. Terus i, ini kan kita udah belajar kalau ini adalah partikel subjek. 가방이 어디에 있어요? 어디에? E ini di mana? 어디 kan mana? E di sini dia sebagai di-nya ini. 어디에 있어요? 있어요. 있어요 itu berasal dari kata 있다 yang artinya adalah ada. 있어요 berasal dari 있다. Jadi di mana tasnya, di mana keberadaan tasnya itu 있어요. 가방이 어디에 있어요? Di mana tasnya? Tasnya ada di mana? Nah, kalian bisa jawab, kalau itu ada di kamar, kalian bisa jawab, 방에 있어요. Ada di kamar. Nah, jadi ini dibalik ya. Kalian ngomongnya bukan 있어요 방에, tapi 방에 있어요. 방에 있어요. 방 itu artinya adalah kamar. E di sini itu, nih, dia itu seperti di. 있어요, ada. Oke, kita lanjut di sini. Untuk menandai tempat tujuan, jadi adanya suatu perpindahan. Adanya perpindahan. Jadi dari titik sini ke titik sini itu kan ada perpindahan tuh. Kayak gini. Nah, kita juga bisa pakai si e ini. Ini e yang tadi kan seperti di. Kalau di sini dia seperti ke. Kemana gitu. Ke suatu tempat. Jadi tempat, e, dan kata kerja. Misal gini. 저는 한국에 가고 싶어요. 저는 한국에 가고 싶어요. Saya ingin pergi ke Korea. 저는, aku ganti laser. 저는 artinya adalah saya. Dan 한국에 itu Korea, ke Korea. Jadi e-nya di sini adalah ke, karena misal kalian di sini di Indonesia dan pengen ke Korea, berarti kan itu terjadinya sebuah perpindahan. 저는 한국에 가고 싶어요. 가고 싶어요. Ka itu pergi dan go 싶어요 adalah ingin. 저는 한국에 가고 싶어요. Saya ingin pergi ke Korea. Oke, kita lanjut di e yang dia itu bukan untuk lokasi. Di sini itu e sebagai per, setiap, sama dalam. Kata benda hitungan plus e. Di sini ada contoh, 하루에 커피를 한 잔 마셔요. 하루에 커피를 한 잔 마셔요. Saya sehari minum kopi 1 gelas. 하루에 sehari. Jadi haru itu 1 hari atau sehari. Nah, e ini adalah partikelnya. Jadi kalian harus nambahin e gini untuk mengetahui bahwa ini itu kayak per hari, sehari, kayak gitu. 커피를, kopi,
한잔, han itu berasal dari hana, yaitu satu, dan 잔 itu gelas. 커피를 한 잔 마셔요. 마셔요 itu berasal dari kata 마시다 yang artinya adalah minum. 마시다. 마시다. Jadinya 마셔요. Kalian inget kan caranya untuk ngubah jadi present tense kayak gimana? Ya, kita lihat tanya dihilangin. Masih ini akhirannya adalah i. Jadinya kita tambahin apa? Oyo. Jadinya 마시어요. Kalau kita ngomongnya cepat, jadinya adalah 마셔요. Jadinya seperti ini. 마셔요. Oke, kita lanjut. Di sini ada lagi contoh. Dalam sebulan, berapa kali berkumpul? Contoh aja, ini adalah suatu organisasi dan kalian tuh bertanya dalam satu bulan tuh berapa kali sih berkumpul gitu. Terus kalian bisa lihat di sini, 한 달에 몇 번 모여요? 한 달에 몇 번 모여요? 한 달, han itu adalah hana, yaitu satu, dan dal itu bulan. 한 달에 dalam sebulan, 몇 번 모여요, berapa kali berkumpul. 몇 itu berapa, 번 itu kali, jadi berapa kali, bukan kali kalian bisa lihat kali itu sungai, bukan ya. Kali di sini itu hitung-hitungan kali. 모여요 itu adalah berkumpul. 한 달에 몇 번 모여요? Dalam sebulan berapa kali berkumpul? 한 달에 dalam sebulan. Kan 한 달 itu adalah sebulan dan ini kita anggap dalam. Dalam sebulan, dalam sehari, dalam apa misal satu minggu kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai si ini. Kita lanjut ya. Nah, di sini bisa juga pada. Jadi ini setelah mengucapkan jam dan menit. Pada di sini itu untuk waktu ya. Jadi waktu plus Di sini ada 8시에 학교에 가요. Nah, ini ada 2 kalian bisa cek. Yang di sini adalah untuk tempat karena 학교 adalah sekolah. Jadi ke di sini ada ke sekolah. 학교에 가요. Saya pergi ke sekolah. Di sini juga ada keterangan yang waktu. 8시에 pada jam 8. 8 itu 8. Si itu jam dan di sini kita anggap pada. Pada jam 8, 8시에 학교에 가요. Saya pergi ke sekolah. Kalian notice di sini itu nggak ada kata-kata saya karena di bahasa Korea itu banyak kata-kata yang nggak pakai saya. Karena apa? Karena ketika kalian hilangin saya itu artinya sama. Jadi nggak mengubah arti. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada 5분 후에 끝날 거예요. 5분 후에 끝날 거예요. 5 menit lagi selesai. O itu adalah 5. 분 itu menit dan 후에 di sini hu itu adalah setelah. Jadi setelah 5 menit. 5 menit lagi 후에 di sini adalah pada. Jadi pada 5 menit lagi. Kayak di sini kan aku ngomongnya tentang keterangan waktu ya. Jadi setelah waktu itu ada untuk menunjukkan di saat waktu itu loh, di saat 5 menit lagi, di saat jam 8 kayak gitu. 5분 후에 끝날 거예요. 끝날 거예요. Akan selesai.
akan selesai. Oke, paham kan? Kita lanjut. Nah, ini yang eso. Tadi kan kita udah belajar yang e. Apa bedanya kalau eso sama e? Kan tadi kayak sekilas sama-sama dia tentang lokasi gitu. Nah, bedanya kalau di eso yang pertama ini, dia juga di. Dia seperti di. Tapi bedanya dia kegiatannya aktif. Jadi contoh di sini ada 아버지가 회사에서 일해요. 아버지가 회사에서 일해요. Ayah kerja di perusahaan. 아버지 itu ayah. Ka di sini adalah apa? Ya, subjek untuk partikel subjek. Dan 회사에서, 회사 itu perusahaan. 에서 itu di. Dan 일해요 kerja. 일해요 berasal dari kata 일하다. Nah, kegiatan ayah bekerja itu aktif, berlangsungnya di perusahaan. Jadi kita bisa lihat kalau di sini itu ayah itu kerja, melakukan suatu pekerjaan itu di perusahaan. Jadi kegiatannya itu di perusahaan itu tuh ayah aktif bekerja. Coba kalian bandingkan dengan ini. Di mana tasnya? Di kamar. Nah, di kamar ini kan nggak ada kegiatan aktif. Si tas itu kan diam aja di kamar gitu. Tidak ada kegiatan yang berarti gitu. Makanya kita pakai 방에 있어요. Sedangkan kalau di sini ayah itu kan aktif bekerja di perusahaan. Misal ibu aktif memasak di dapur. Nah, itu juga pakai lokasi yang ini yang eso. Karena itu kegiatannya aktif dilakukan di suatu tempat itu. Ya, jadi di sini 아버지가 회사에서 일해요. Ayah kerja di perusahaan. Oke, kita lanjut. Di sini selain untuk menandakan ini lokasi kegiatan aktif, dia juga untuk menandai tempat keberangkatan atau waktu memulai. Jadi di sini ada kata-kata 인도네시아에서 왔어요. 인도네시아에서 왔어요. Saya dari Indonesia atau saya datang dari Indonesia. Berarti kamu sekarang lagi gak di Indonesia kan? Kamu kalau misal ada di suatu tempat di negara lain, ketika ditanya, kamu dari mana? Terus kalian jawabnya Indonesia에서 왔어요. Ini terutama kalian kalau ke Korea pasti ditanyain asalnya dari mana. Terus kalian bisa ngomong Indonesia에서 왔어요. Jadi itu Indonesia adalah tempat keberangkatan kalian, tempat sebelum kalian itu datang ke negara tersebut, sebelum kalian datang ke Korea misal. Indonesia에서 왔어요. Misal nih, beda situasi. Ini kan kalian dari Indonesia ke Korea, jadi kalian ngomongnya Indonesia에서 왔어요. Kalau misal dari Korea itu ke Indonesia, orang Korea yang dari Korea ke Indonesia, bilangnya adalah 한국에서 왔어요. Saya dari Korea. Saya berasal dari Korea. Kayak gitu. Ya. Ini ada contoh lagi yang benar-benar kelihatan kalau itu adalah tempat keberangkatan. Jadi, aku tinggal di Gwangju dan aku mau ke Seoul naik bus. 광주에서 서울까지 버스로 몇 시간 걸려요? 광주에서 서울까지 버스로 몇 시간 걸려요? Dari Gwangju ke Seoul naik bus memakan waktu berapa lama? 광주에서, Gwangju. Di sini Gwangju adalah titik utama atau tempat keberangkatan. Dari Gwangju ke Seoul. Berarti Gwangju adalah tempat keberangkatan. 서울까지, sampai ke Seoul. 서울까지. 버스로, dengan bus, dengan naik bus. Jadi 버스 itu bus dan ro itu adalah dengan. Jadi kalian dengan bus, dengan naik bus. 버스로, dengan kartu, bayarnya dengan kartu, pakai kartu. 카드로,
Jadi ro itu artinya kayak gitu. 몇 itu adalah berapa. Berapa sikan. Sikan itu waktu. Berapa waktu? Memakan berapa waktu sih? 걸려요. 걸려요. Memakan berapa waktu untuk dari Gwangju ke Seoul. Kayak gitu ya. Jadi dia juga bisa untuk menandai tempat keberangkatan atau waktu memulai. Selanjutnya adalah untuk menandai peranan subjek. Jadi ini tuh mirip di, tapi ada bandingannya gitu. Kalau di sini itu titik. Nah, ini ada contoh. 인도네시아에서 음식을 더 싸요. 인도네시아에서 음식을 더 사요. Di Indonesia makanannya lebih murah. Jadi, kalau kalian ngomong di Indonesia makanannya lebih murah, pasti ada bandingannya dong. Kayak bandingannya adalah misal di Korea, karena Korea itu makanannya lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi kita ngomongnya 인도네시아에서 음식을 더 사요. Di Indonesia makanannya lebih murah. 음식 itu adalah makanan dan itu adalah objek, penanda objek. 더 itu lebih, 싸요. 싸요. Sa itu adalah berasal dari kata 싸다 yang artinya murah. 인도네시아에서 음식을 더 사요. Jadi intinya adalah dan eso itu artinya di. Tapi itu untuk kegiatan pasif dan eso untuk kegiatan aktif. Sisanya seperti yang udah aku ajarin, ada beberapa pengecualian, misal kayak di sini bisa untuk waktu dan di sini itu untuk kata benda hitungan, sebulan, sehari, seminggu, apa gitu. Kalian bisa cari contoh yang lain. Jadi dia nggak semerta-merta hanya lokasi. Tapi untuk gampang ngafalinnya itu kalian ingat-ingat ini aja dulu. Kalau itu untuk kegiatan untuk itu adalah untuk kegiatan pasif dan eso itu untuk kegiatan aktif.